Sunan Kalijogo adalah salah satu wali Songo yang penuh dengan ide-ide kreatif dalam berdakwah. Namun tahukah kalian, pada masa mudanya sebelum memperdalam agama Islam, beliau pernah menjadi seorang perampok. Apa sebab masa muda Sunan Kalijaga bisa menjadi perampok? Lantas apa yang menyebabkan beliau untuk bertobat? Saksikan terus kisahnya di channel Jagat Cerita. Kisah ini diceritakan pada masa kerajaan Demak. Di kota Tuban, hidup seorang pemuda yang bernama Raden Said. Ia adalah putra dari Adipati Tuban, yaitu Raden Sahur, yang bergelar Tumenggung Wilatikta. Sejak kecil, Raden Said sudah diperkenalkan dengan ajaran agama Islam oleh guru agama di Kadipaten, sehingga setelah dewasa, ia sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kehidupan rakyat jelata yang serba kekurangan menyebabkan ia sering bertanya mengenai penyebabnya kepada ayahnya. Romo, mengapa di luar sana banyak masyarakat kita yang kekurangan? Apakah mereka bisa hidup nyaman dengan kondisi seperti itu? Tentu saja mereka tidak bisa hidup dengan nyaman, Nak. Kondisi mereka seperti itu karena harta rakyat banyak digunakan untuk kepentingan kerajaan Majapahit yang sedang memberantas pemberontakan. Mendengar jawaban dari ayahnya, Raden Said lantas merasa ingin mengenal rakyat lebih dekat. Maka secara diam-diam ia bergaul dengan rakyat jelata. Semakin dekat dengan rakyat, semakin tahu penderitaan yang mereka alami. Kelaparan merajalela. Karena rasa ibanya melihat penderitaan rakyat, ia pun memberanikan diri mencuri beras di gudang ayahnya. Beras itu kemudian dibagikan kepada rakyat yang kelaparan. Lambat laun, perbuatan itu diketahui oleh ayahnya. Ia dihukum cambuk di tangannya sebanyak 200 kali. Bukan hanya itu saja, ia juga disekap beberapa hari. Namun karena tidak betah, diam-diam ia meninggalkan rumah. Lantas ia kembali mencuri atau merampok menggunakan topeng demi rakyat jelata. Akan tetapi, ia kembali tertangkap. Ayahnya menjadi sangat marah karena mengetahui hal tersebut. Kamu ini anak kurang ajar. Sudah diberi kenyamanan hidup, disekolahkan kok malah ngerampok. Bikin malu Romo saja. Mulai sekarang Romo tidak mau melihatmu berkeliaran di sekitar Kadipaten. Kamu harus pergi dari sini. Setelah diusir, ia tinggal di hutan Jatiwangi. Keinginannya untuk membebaskan rakyat dari penderitaan menjadikan ia kembali merampok. Namun sasaran yang dirampok hanya orang-orang kaya yang kikir atau penguasa yang zalim. Walaupun demikian, kadang-kadang ia tidak tahu bahwa orang yang dirampoknya ternyata dermawan. Harta rampokan itu selalu dibagikan kepada rakyat. Agar tidak diketahui jati dirinya yang asli, Raden Said mengganti namanya menjadi Brandal Lokajaya. Namanya itu kemudian ditakuti oleh para orang kaya. Hutan tempat persembunyiannya pun jadi tempat yang ditakuti. Suatu hari, seperti biasa, ia menghadang dan merampok setiap orang yang lewat di hutan Jatiwangi. Saat itu, ia melihat seseorang berjalan kaki seorang diri. Dilihatnya orang itu mengenakan penutup kepala berlapis emas dan membawa tongkat yang berlapis emas juga. Saat berhadapan dengan sasarannya, Lokajaya segera memaksa orang itu untuk menyerahkan tongkat dan penutup kepalanya. Kalau mau lewat dengan selamat, cepat serahkan tongkat dan ikat kepala emasmu itu. Anak muda, niat perbuatanmu itu suci, tapi engkau melakukannya dengan cara yang kotor. Jika kamu menginginkan emas permata, ambillah di pohon kolang-kaling itu. Orang itu lantas menunjuk setandan kolang-kaling yang kebetulan ada di sekitar tempat itu. Dan atas kuasa Sang Pencipta, buah yang ditunjuk itu benar-benar berubah menjadi emas. Melihat hal itu, Lokajaya sadar sedang berhadapan dengan orang alim. Untuk itu ia memohon agar dapat menjadi pengikutnya. Orang alim tersebut tak lain adalah Sunan Bonang. Dari Sunan Bonang, Raden Said menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru.
kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia. Namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Sebagai seorang murid, Raden Said sangat patuh pada Sunan Bonang. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Said tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Said menunggu selama 3 tahun hingga bertemu kembali dengan gurunya. Diceritakan bahwa Raden Said menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking khusyuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Said tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran sungai. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Said di tempat semula. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Said. Semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Said. Selain itu, Raden Said juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Said kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu, Raden Said tak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari 2 guru barunya, Raden Said mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Hal itu membuat Raden Said memahami dan menguasai kesusastraan Jawa, pengetahuan falak, serta ilmu pembacaan cuaca, atau disebut juga ilmu pranata mangsa. Bahkan ilmu-ilmu rohaniah dalam ajaran Islam juga beliau kuasai. Setelah tuntas belajar dan memperoleh gelar Sunan Kalijaga, Sunan Bonang menyarankan beliau untuk pergi haji. Dalam perjalanannya, beliau singgah di Pasai atau Malaka sambil menyebarkan Islam hingga ke Patani, Thailand Selatan. Di wilayah itu, Raden Said juga dikenal sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya, Raden Said mendapat julukan Syekh Said atau Syekh Malaya. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Kalijaga mengajarkannya secara luas tanpa menghilangkan adat istiadat maupun budaya daerah, khususnya Jawa. Bahkan beliau mempergunakan budaya sebagai media dakwah sehingga ajarannya itu mudah diterima masyarakat. Saat itu, masyarakat Jawa masih suka kepada pertunjukan wayang, gemar kepada gamelan, dan beberapa cabang kesenian lainnya. Hal itulah yang mendorong Sunan Kalijaga menggabungkan adat istiadat lama dengan ajaran-ajaran Islam. Lagu Lir-Ilir yang masih dikenal hingga saat ini adalah salah satu lagu ciptaan beliau. Lagu tersebut berupa lagu dolanan anak yang syarat makna ajaran budi pekerti Islami. Beliau pula yang memerintahkan muridnya yang bernama Sunan Bayat untuk membuat beduk di masjid guna memanggil jamaah untuk sholat. Acara ritual Gerebek Maulud yang masih diselenggarakan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta untuk memperingati Maulud Nabi pun tercipta atas inisiatifnya. Dalam upacara itu disajikan musik dengan gong sekaten. Saat gong itu berbunyi bermakna bahwa mumpung masih hidup kita diajak berkumpul masuk agama Islam. Melalui wayang kulit pula beliau menyebarkan agama Islam. Cerita Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, dan Wahyu Widayat merupakan cerita wayang hasil gubahannya. Semua cerita tersebut mengandung ajaran agama Islam. Dan masih banyak lagi jasa serta pemikiran Sunan Kalijaga yang saat ini masih digunakan. Demikian cerita dari kami, tim Jagat Cerita. Kami mohon untuk like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda mengenai cerita ini di kolom komentar.
Jika Anda ada cerita yang ingin kami bawakan, jangan ragu untuk mengirim email cerita Anda ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga Anda semua sehat, bahagia, dan banyak rezeki.